Selamat malam teman-teman sekalian. Pada saat ini kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang PSAK. Ya, kami terdiri dari Natalia 2020-50-068, Stefani 2020-50-080, dan saya sendiri 2020-50-333, serta Randy Feliando 2020-50-335. Yang pertama, kita akan membahas tentang PSAK 1. PSAK 1 di sini membahas tentang laporan keuangan, yang dimana bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Lalu, ruang lingkupnya itu, entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan secara umum sesuai dengan standar akuntansi. Nah, komponen laporan keuangan itu, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, neraca pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas itu menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Nah, entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Manajemen entitas di sini bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Lalu laporan posisi keuangan atau neraca, yang dimana nama menjadi laporan posisi keuangan atau neraca, tambahan neraca untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. Lalu poin kedua di sini perubahan definisi-definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba. Lalu laporan keuangan awal periode dari periode sajian untuk penyajian retroaktif. Nah, di sini minimum line item penyajian neraca itu terdiri dari properti investasi, provisi, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset yang dimiliki untuk dijual, dan lain-lain. Urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 itu berbeda dengan IAS 1 atau aset tidak lancar seperti yang di atas. Laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di sini aset itu terbagi jadi dua, yaitu aset lancar dan tidak lancar. Liabilitas di sini terbagi jadi dua juga, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Ekuitas di sini terdiri dari hak non-pengendali dan ekuitas yang dapat didistribusikan. Laporan posisi keuangan terdiri dari informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut bersifat relevan. Lalu yang kedua, pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yang termasuk di sini itu pajak tangguhan itu tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Lalu selanjutnya adalah laporan laba rugi komprehensif, yang dimana terdiri dari laporan laba rugi, biasanya disebut di sini tuh laporan laba rugi komprehensif, yang dimana penyajian laporan laba rugi ini dengan memasukkan unsur laba komprehensifnya. Laba dialokasikan untuk pemegang saham, minoritas, dan mayoritas, lalu ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifatnya. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifatnya. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenakan lagi. Di sini minimum line item itu terdiri dari pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, pendapatan komprehensif, dan lain-lain. Nah,
laporan laba komprehensif di sini merupakan suatu perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi, yang terdiri dari selisih revaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi available for sales, dan dampak translasi laporan keuangan. Di sini tuh ada 2 laporan. Yang pertama itu laporan sebelum laba komprehensif dan laporan laba komprehensif yang dimulai dari laba atau rugi bersihnya. Ini adalah ilustrasi laba rugi komprehensif yang digabung. Lalu ini ilustrasi laba rugi komprehensif yang dipisah, bisa dilihat seperti di gambar. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang minimum line item laba rugi komprehensif yang terdiri dari yang pertama pendapatan, yang kedua biaya keuangan, yang ketiga bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, yang keempat terdiri dari beban pajak, yang kelima suatu jumlah tunggal yang mencangkup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Lalu yang selanjutnya terdiri dari laba rugi. Setiap komponen dari pendapat komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat selain jumlah dalam huruf poin H. Nah, poin H di sini terdiri dari bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Informasi yang terkandungnya itu, yang pertama ketika pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas di sini itu mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Penyebabnya, yang pertama penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pemulihannya. Yang kedua, restrukturisasi atas aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturisasinya. Lalu yang ketiga terdiri dari pelepasan aset tetap, yang keempat pelepasan investasi, yang kelima operasi yang dihentikan, yang keenam penyelesaian litigasi, dan pengembalian liabilitas diestimasi lainnya. Nah, entitas di sini menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, di mana dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Klasifikasi beban itu terdiri dari 2, yaitu sifat dan fungsinya. Terdiri dari sifatnya, pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri, yang dimana berdasarkan sifatnya itu lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsinya. Nah, berdasarkan fungsi, minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi ini secara terpisah dari beban-beban lainnya. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas, induk, dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas di sini berpengaruh dalam penerapan retrospektif, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. Lalu di sini jumlah dividen itu diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per sahamnya yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan di sini itu menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang terdiri dari dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi, yang dimana mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Nah, sepanjang praktis penyajian catatan atas laporan keuangan ini dilakukan secara sistematis, yang dimana membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan lainnya, jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan, yang dimana jumlah dividen preferen di sini itu tidak diakui. Nah, pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama LK, terdiri dari domisili dan bentuk hukum negara pendirian, alamat kantor, lokasi, dan utama kantor. Lalu yang kedua, keternagaan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama. Yang ketiga, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha.
Lalu yang terakhir, bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur dan entitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk membahas mengenai PSAK 56, di mana PSAK 56 ini itu membahas tentang laba per lembar saham atau LPS. Nah, laba per lembar saham atau LPS ini itu banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan, di mana dalam LPS ini dengan ringkas dia menyajikan kinerja perusahaan yang dikaitkan dengan saham yang beredar. Nah, LPS juga dikaitkan dengan harga per saham atau yang kita sebut sebagai price earning ratio, di mana price earning ratio ini memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibanding dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan. Nah, dalam LPS ini itu terdapat dua variabel penentu. Yang pertama itu ada variabel jumlah laba dalam satu periode dan juga yang kedua ada jumlah saham biasa yang beredar dalam periode yang bersangkutan. Rumus untuk menghitung LPS ini itu sesuai dengan revisi tahun 2010, yaitu berdasarkan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Selanjutnya, saya akan membahas tentang efek yang berpotensi saham biasa dilutif. Itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada opsi, waran, dan instrumen keuangan sejenis. Yang kedua ada instrumen yang dapat dikonversikan. Yang ketiga, saham yang dapat ditempatkan secara kontingen. Nah, maksudnya itu adalah saham yang dapat ditempatkan secara kontingen yang dianggap sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan ke dalam perhitungan laba per saham dilusi. Nah, jika kondisinya itu terpenuhi, tapi kalau misalnya kondisinya itu tidak terpenuhi, maka jumlah saham biasanya itu didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan ditempatkan jika pada saat akhir periode. Lalu ada kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Jadi ketika sebuah entitas itu telah menerbitkan sebuah kontrak, itu bisa dalam bentuk saham biasa atau kas berdasarkan pilihan entitasnya itu sendiri. Maka artinya itu entitas bisa menganggap bahwa kontrak tersebut akan diselesaikan dalam bentuk saham biasa dan efek yang berpotensi pada saham biasa, sehingga nantinya akan dimasukkan ke dalam laba per saham dilusian apabila pengaruhnya itu bersikap dilutif. Nah, untuk kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa atau kekas itu biasanya berdasarkan pilihan pemegang kontraknya. Selanjutnya itu ada opsi yang dibeli. Nah, ini tuh tidak dimasukkan ke dalam perhitungan laba per saham dilusian karena opsi yang dibeli itu biasanya bersifat anti-dilutif. Terus yang terakhir ada opsi jual yang diterbitkan, atau nama lainnya adalah written put option. Maksudnya itu adalah kontrak yang mengharuskan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri, sehingga dalam perhitungan laba itu termasuk ke dalam dilutif. Jika kontrak-kontrak ini dalam kondisi in the money selama dalam periode tersebut, maka dampak dilutif potensial terhadap laba per saham dihitung dengan dua cara. Yang pertama itu, pada awal periode pelaporan, sejumlah saham biasa akan ditempatkan pada rata-rata harga pasar selama periode tersebut. Yang kedua, dana hasil penerbitan saham tersebut itu digunakan untuk memenuhi kontrak, yaitu untuk pembelian kembali saham dan tambahan saham biasa
atau selisih antara jumlah saham yang diasumsikan ditempatkan dan jumlah saham biasa yang diterima dari pemenuhan kontrak harus dimasukkan ke dalam perhitungan laba per saham di Lucian. Next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang efek berpotensi saham biasa yang bersifat antidilutif. Nah, di sini itu ada beberapa efek dari saham biasa yang bersifat antidilutif. Yang pertama itu adalah untuk menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal yang berkelanjutan. Yang kedua itu, karena menggunakan operasi normal yang berkelanjutan saja, maka operasi yang tidak berkelanjutan itu harus dikeluarkan. Jadinya, untuk menentukan efek dilutif itu sendiri, dapat digunakan menggunakan laba bersih dari operasi normal dikurang dengan dividen saham usaha. Yang ketiga itu dapat meningkatkan LPS dari operasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dari operasi normal yang berkelanjutan. Tapi saham biasa yang antidilutif ini tuh terkadang bisa diabaikan. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang PSAK 50. Di dalam PSAK 50 ini kita akan membahas tentang instrumen keuangan. Dalam PSAK 50 ini isinya itu yang pertama ada tipe instrumen keuangan, yang kedua adanya definisi detail atas instrumen keuangan, yang dimana instrumen keuangan ini terdiri dari aset keuangan, liabilitas, dan juga ekuitas. Dan yang ketiga adanya instrumen ekuitas yang merupakan kontraktual yang memberikan hak residu kepada pemegangnya atas ekuitas yang telah dikurangi oleh liabilitasnya. Yang keempat itu ada alokasi nilai buku instrumen keuangan untuk komponen ekuitas dan utang, dan yang kelima adanya pembelian saham diperoleh kembali atau treasury stock. Nah, treasury stock ini itu akan menjadi pengubah di bagian ekuitas, maka dari itu gain atau loss-nya ini tidak akan diakui oleh sebuah entitas atau perusahaan. Selanjutnya adalah instrumen keuangan majemuk. Dalam instrumen keuangan majemuk ini akan ada klasifikasi penyajian instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangannya itu sendiri adalah hak kontraktual yang akan memberikan nilai tambah kepada aset keuangan, kewajiban, dan juga ekuitasnya. Di mana yang pertama itu adalah aset keuangan. Aset keuangan ini itu terdiri dari kas, terus juga ada ekuitas dari perusahaan lain, ada juga hak kontraktual untuk menerima suatu kas atau aset lainnya. Yang kedua adanya kewajiban keuangan, di mana kewajiban keuangan ini itu hak untuk menyerahkan suatu kas atau aset lain yang dimiliki. Yang ketiga instrumen ekuitas seperti tadi yang sudah saya katakan. Selanjutnya adalah penyajian instrumen keuangan majemuk. Dalam penyajian instrumen keuangan majemuk ini, entitas mengakui secara terpisah komponen-komponen instrumen keuangan yang pertama, menimbulkan kewajiban keuangan bagi entitas. Yang kedua, memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Nah, pada saat si konsumen ini memiliki instrumen yang dapat dikonversi dan pada saat jatuh tempo, perusahaan ini mengakuinya sebagai ekuitas, bukan sebagai liabilitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengungkapan ekuitas dan liabilitas. Dalam hal ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kewajiban kontraktual dan yang kedua adanya tidak memiliki kewajiban kontraktual. Yang pertama kewajiban kontraktual ini yang dimaksud adalah adanya pemberian atau menyerahkan suatu ekuitas milik si penerbit, dan yang kedua adanya tidak memiliki kewajiban kontraktual dibagi menjadi dua, adanya non-derivatif dan juga adanya derivatif. Non-derivatif ini ketika konsumen tidak memiliki kewajiban kontraktual tidak memiliki kewajiban kontraktual dari ekuitas si penerbit. Sementara yang derivatif ini konsumen memiliki hak atau kewajiban untuk mempertukarkan kas atau aset lainnya yang dimiliki menjadi ekuitas si penerbit. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunga, dividen, rugi, dan untung.
Di dalam materi ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah biaya transaksi. Nah, biaya transaksi ini tuh terkait dengan transaksi ekuitas yang akan menaikkan atau juga menurunkan nilai ekuitasnya itu sendiri. Yang keduanya ada pembayaran dividen, di mana ketika ada pembayaran dividen terkait dengan saham, maka pembayaran itu akan diakui sebagai liabilitas. Dan yang ketiga adanya keuntungan dan kerugian, di mana pada saat ketika kita ingin menebus liabilitas, maka akan mendapatkan keuntungan dan kerugian atas liabilitas, dan keuntungan kerugian tersebut akan dilaporkan di bagian laporan laba dan rugi. Selanjutnya kita akan membahas tentang PSAK 55. Nah, di dalam PSAK 55 ini akan ada pengakuan dan pengukuran instrumen. Yang pertama adalah nilai wajar, di mana instrumen keuangan atau bisa dikatakan semua instrumen keuangan ini akan diukur melalui nilai wajarnya atau fair value-nya. Yang kedua adanya penghapusan, yang ketiga ada gain or loss, dan yang keempat ada restrukturisasi utang, di mana dinamakan restrukturisasi utang ini karena akan ada pembentukan ulang utang yang menyebabkan pemodifikasian di bagian term atau bisa dikatakan ketentuan, di mana adanya mendapatkan gain or loss ini terkait dengan utang baru yang telah direstrukturisasi. Oke, selanjutnya adalah pengukuran aset keuangan. Dalam pengukuran aset keuangan ini, harga pasar atas aset atau liabilitas yang dimiliki yang diterbitkan adalah harga penawaran. Yang kedua, harga pasar untuk aset yang akan dibeli atau liabilitas yang dimiliki adalah harga permintaan. Yang ketiga, pengukuran amortisasi, premium, dan diskon itu menggunakan efektif interest rate. Yang keempat, adanya aturan tenting, di mana aturan tenting ini membatasi 2 tahun ketika adanya transfer yang terkait dengan si investasi. Dan yang keempat, adanya bukti objektif atas penurunan nilai aset keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 kategori keuangan. Di dalam 4 kategori keuangan ini, yang pertama itu adanya aset keuangan nilai wajar. Seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa instrumen keuangan ini akan diukur melalui nilai wajarnya. Yang kedua adanya investasi, yang ketiga adanya piutang atau bisa dikatakan dengan hasil penjualan yang dilakukan secara kredit, dan yang keempat ini adalah aset jual. Materi selanjutnya itu tentang penghentian pengakuan keuangan. Untuk melakukan penghentian pengakuan keuangan ini memerlukan beberapa syarat. Syarat yang pertama itu hak kontraktualnya telah berakhir. Yang kedua adanya penghapusan kewajiban keuangan. Yang ketiga adanya kewajiban keuangan berakhir. Nah, di dalam kewajiban keuangan yang berakhir ini, itu yang dimaksud adalah ketika waktunya itu sudah kadaluarsa atau sudah tenggat waktu, sama dikatakan dengan hak kontraktual yang telah berakhir. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang PSAK 71. Nah, di PSAK 71 ini isinya adalah tentang instrumen keuangan. Jadi sebenarnya PSAK 71 ini merupakan pengganti dari PSAK 55. Tapi PSAK 55 itu sendiri masih digunakan, atau dengan kata lain PSAK 71 ini hanya menggantikan sebagian dari PSAK 55 tadi. Nah, di PSAK 71 ini tuh masih efektif digunakan sejak 1 Januari 2020 sampai sekarang. Selanjutnya itu ada instrumen keuangan menurut PSAK 71. Yang pertama itu ada pengakuan awal. Jadi, entitas mengakui aset keuangan atau liabilities keuangan di dalam laporan posisi keuangan apabila entitas itu menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen. Yang kedua itu ada pembelian atau penjualan reguler aset keuangan. Jadi pembelian atau penjualan reguler aset keuangan itu diakui
dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian. Yang ketiga itu ada tentang penghentian aset. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan ketika hak kontraktual atas arus kas sudah berakhir, atau entitas mengalihkan hak kontraktualnya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan ke entitas lain. Nah, untuk di bagian ini itu tergantung. Jadi kalau entitas menggunakan laporan keuangan konsolidasi, berarti entitas menerapkan ketentuan konsolidasinya terhadap aset keuangannya. Nah, setelah itu entitas yang menentukan sendiri apakah penghentian pengakuan ini tuh diterapkan pada bagian, keseluruhan, atau hanya sekelompok aset yang serupa. Ada 4 jenis penghentian aset menurut PSAK 71. Yang pertama itu pengalihan yang diakui sebagai penghentian pengakuan. Yang kedua itu pengalihan yang tidak diakui sebagai penghentian pengakuan. Yang ketiga, keterlibatan berkelanjutan atas aset lain. Dan yang terakhir adalah keseluruhan pengalihan. Selanjutnya ada penghentian liabilitas. Jadi, entitas mengeluarkan liabilitas keuangan jika liabilitas tersebut sudah berakhir, yaitu apabila kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak itu dilepaskan, dibatalkan, atau sudah kadaluarsa. Untuk pengakuannya itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pertukaran atas peminjaman dan pemberi pinjaman atas instrumen utang dengan persyaratan yang substansial. Berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Yang kedua ada modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan penghapusan liabilitas keuangan baru. Yang terakhir itu ada selisih antara jumlah yang tercatat di liabilitas yang berakhir atau yang dialihkan kepada pihak lain serta imbalan yang dibayarkan termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung dan diakui dalam laba rugi. Selanjutnya ada klasifikasi instrumen keuangan. Jadi klasifikasinya itu diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan, amortisasi, atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Selain itu, entitas dapat menetapkan pilihan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang pada umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sehingga perubahan nilai wajar itu disajikan dalam penghasilan komprehensif lainnya. Di sini ada yang namanya aset keuangan. Jadi aset keuangan itu diukur pada biaya perolehan amortisasi jika kedua kondisi berikut itu terpenuhi. Yang pertama itu aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Dan yang kedua itu persyaratannya adalah persyaratan kontraktual yang meningkatkan arus kas yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Lalu di sini ada reklasifikasi pengelolaan aset keuangan itu bisa terjadi jika dan hanya jika ada 4 syarat. Yang pertama itu entitas mengubah model bisnis. Yang kedua ada perubahan tersebut diperkirakan sangat jarang terjadi. Yang ketiga ditentukan oleh manajemen entitas sebagai hasil dari perubahan eksternal atau internal yang harus
signifikasikan pada kegiatan operasional entitas yang dapat dibuktikan pada pihak eksternal. Yang terakhir itu adalah perubahan pada model bisnis entitas yang akan terjadi hanya jika entitas itu memulai atau berhenti untuk melaksanakan aktivitasnya. Selanjutnya ada klasifikasi utang, derivatif, dan ekuitas. Yang pertama itu kita ke instrumen utang terlebih dahulu. Nah, di sini itu kan ada instrumen yang ada di liabilitas. Instrumen ini tuh akan melalui tes SPPI atau arus kas, pokok dan bunga. Apabila dinyatakan memenuhi, berarti mereka itu akan lanjut ke tes model bisnis arus kas yang kontraktual. Di tes kedua ini tuh instrumen utang harus memenuhi dua ketentuan, yaitu ketentuan arus kas yang kontraktual dan menjual instrumen keuangan. Kalau masih memenuhi instrumen keuangannya itu akan diklasifikasikan melalui nilai wajar. Apabila tidak memenuhi, itu berarti menggunakan biaya perolehan yang diamortisasi dan juga fair value to other comprehensive income. Lalu kita kembali ke atas. Kalau misalnya instrumen utangnya itu tidak memenuhi tes SPPI, maka menurut PES AK 71 ini tuh berarti utangnya diklasifikasikan dengan menggunakan fair value to profit and loss. Selanjutnya ada klasifikasi derivatif. Untuk klasifikasi derivatif itu menurut PES AK 71 diklasifikasikan ke fair value to profit and loss. Dan yang terakhir ada klasifikasi ekuitas. Di ekuitas itu tergantung apakah ekuitas itu diperdagangkan atau tidak. Kalau tidak diperdagangkan, maka menggunakan fair value of other comprehensive income. Dan diakui juga menggunakan fair value to other comprehensive income. Apabila tidak menggunakan, maka diklasifikasikan dengan menggunakan fair value to profit and loss. Sama halnya ketika ekuitas itu diperdagangkan, maka klasifikasinya juga akan ke fair value to profit and loss. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PSAK 2 tentang laporan arus kas atau cash flow. Nah, jadi di laporan arus kas atau cash flow ini tuh berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan juga setara kas, serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Di mana dari kas ini itu terdiri dari ada saldo kas atau cash on hand dan juga ada rekening giro atau demand deposit. Nah, tujuan dari PSAK ini yaitu untuk memberikan pengaturan atas informasi yang menggambarkan perubahan historis dalam kas dan juga setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas, operasi, investasi, dan juga pendanaan dalam suatu periode. Manfaat dari laporan arus kas ini itu ada 3. Yang pertama itu memberikan informasi kepada pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, dan juga kemampuan yang mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Nah, yang kedua ini itu berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan juga setara kas. Lalu yang ketiga itu meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Laporan arus kas atau cash flow ini itu dibagi atas 3 kegiatan, yaitu terdiri dari kegiatan operasi atau operation, kegiatan investasi atau investment, dan kegiatan pendanaan atau funding. Nah, kegiatan operasional atau operation ini yaitu merupakan aktivitas
penghasilan utama, pendapatan entitas, dan juga aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan juga pendanaan. Contohnya itu kalau untuk kas masuknya itu terdiri dari penerimaan dan penjualan barang atau jasa, royalti, terus penerimaan pendapatan sewa, dan juga penerimaan pendapatan lain-lain. Nah, kalau untuk kas keluarnya atau outflow-nya itu, misalnya kita membayar kepada pemasok atas barang dan jasa, terus membayar gaji karyawan, atau membayar untuk asuransi, dan juga untuk pembayaran biaya operasi. Nah, untuk kegiatan operasional ini itu ada dua metode, yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Kalau metode langsung itu, di mana kelompok dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto itu diungkapkan, sedangkan metode tidak langsung itu labanya disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian kalau untuk kegiatan investasi itu dia merupakan perolehan dan juga pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Contohnya itu kayak untuk kas masuknya itu kita menerima penjualan atas aset tetap, aset tidak berwujud, dan juga aset jangka panjang lain. Lalu bisa juga kita menerima kas atas pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Nah, untuk kas keluarnya ini, misalnya kita membayar kas untuk pembelian aset tidak tetap, lalu untuk pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap, atau untuk aktivitas pendanaan, lalu yang ketiga ini kita membayar untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain yang diperdagangkan. Yang terakhir untuk kegiatan pendanaan ini yaitu adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Misalnya untuk kas masuknya ini kita menerima kas dari penerbitan saham, menerima kas dari penerbitan obligasi, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau hipotek. Nah, kalau untuk kas keluarnya ini kita misalnya itu membayar kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, lalu kita membayar untuk pelunasan pinjaman, dan juga kita membayar kas untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Nah, berikut ini tuh contoh dari penyajian cash flow dengan metode langsung dan juga metode tidak langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan terima kasih.